Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabillah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami sampaikan yang berbahagia wabil khusus kepada Sohibul Hajah, yaitu Bapak Teguh selaku tuan rumah Walimatul Wakiroh, yaitu orang yang memiliki hajat untuk sekaligus meresmikan menempati rumah baru. Jadi termasuk Walimatul Wakiro. Yang saya hormati, yang berbahagia, insyaallah yang dimuliakan Allah. Bapak-bapak semuanya, para pengurus RT 6 RW 2, tim Labaik, para santri dan semua hadirin, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dijumpakan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah pada rumah baru Bapak Teguh yang insya Allah penuh barokah, penuh rahmat. Amin. Kita doakan sama-sama, semoga ini adalah merupakan salah satu rumah di dunia yang dapat menghasilkan keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat, hadiratnya di dalam ya. Kalau hadirin katanya hadir di dalam, hadir out berarti hadir tapi di luar. Tapi kebalik, yang hadirat itu out itu ya di dalam ya. Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kewajiban orang mukmin, terlebih lagi yang diberikan oleh Allah berbagai nikmat, maka adalah bersyukur ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala istiharkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila kalian ingkar maka azab Allah adalah sangat pedih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam memahami ayat ini ya, ada beberapa ulama ya, salah satunya adalah As-Sa'idi. Dia mengatakan bahwa kita minimal memiliki 3 hal. Yang pertama adalah yakin bahwa nikmat ini, nikmat rumah baru ini
adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kehebatan sendiri. Ya, walaupun Pak Teguh itu punya keahlian di bidang Pertamina misalnya itu ya, di bidang yang lain, tapi yakinlah bahwa rizki ini adalah datang dari Allah, bukan dari kehebatan kita. Pertama. Yang kedua adalah pastikan kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi alhamdulillah itu artinya segala puji, segala kenikmatan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan, termasuk rumah baru ini adalah dalam rangka bersyukur, yaitu untuk mengabdi, sebagai alat untuk mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur itu kenikmatannya akan selalu ditambah. Sebaliknya orang yang kufur, orang yang kufur terhadap nikmat, ya, tidak berbuat karena Allah, maka nanti adalah banyak kesulitan yang akan kita alami di dunia maupun di akhirat. Seringkali kita dengar ya, ada suatu cerita seorang guru punya 2 murid ya. Setelah lulus 2 murid ini, yang satu jadi petani, yang satu jadi pedagang. Nah, yang jadi petani ini satu hari dia nandur bulet ya. Dan dia ingat kepada gurunya. Maka apa yang terjadi? Maka dalam pikirannya, wah, panen pertama ini buat guru saya yang telah memberikan ilmu kepada saya. Nah, maka dengan keikhlasan itu bulet itu dibawa ke rumahnya gurunya, sebagian ya dibawa ke gurunya, disampaikan. Kemudian terkejut gurunya, loh, kamu alhamdulillah kapan datang, sehat, bawa apa itu? Ya, dengan rasa gembira ya dia menyampaikan, Pak, saya sekarang jadi petani, nanam singkong ya, sebagian singkong saya bawa ke sini gitu ya. Maka setelah selesai berbicara, dia pun pamit. Kemudian ibunya ya diceritani oleh guru, Bu, itu murid kita itu udah lulus, kasih singkong ini, harus dibawa ini sesuatu sebelum boleh pulang ya. Pada saat dia pamit, ternyata ibunya nggak mendapati apa-apa di rumah kecuali kambing 1 ya. Maka udah bawakan aja, Bu. Maka murid ini bawa ke tempat guru membawa singkong, tapi pulangnya bawa kambing. Sampai lembu. Iya, ini cempe lembu katanya ya. Lebih dari sekedar cempe ini, kambing ini. Nah, Pandot berarti. iya, sampai di jalan ketemu teman yang satu, wih, kamu bawa kambing dari mana? Dari rumah Pak Guru dikasih kambing. Saya hanya bawa budin, kok dikasih kambing pulangnya gitu. Maka teman yang satu itu ya, dia pedagang ya, pedagang di sana bawa apa, ada beras, ada macam-macam itu ya, pokoknya banyak. Wih, membawa bulit, wah dikasih kambing. Kalau saya membawa sembako sih mau dikasih apa ya? Saya tak ke rumah Pak Guru lah. Maka dia pulang ke rumah, cerita kepada istrinya, istriku, temanku itu sudah ke tempat Pak Guru bawa bulit,
pulangnya dibawani kambing. Oh, kita sekarang ke tempat Pak Guru yuk, bawa yang banyak ini sembako, minyak macam-macam. Wah itu ya. Nanti kan kita nanti dibawani apalah ya. Maka singkat cerita, teman yang kedua ini datang ke Pak Guru ya. Datang ke Pak Guru bawa mobil ya, bawa nih sembako gitu ya. Wah, kemudian setelah ketemu gurunya senang sekali. Kamu sekarang di mana? Macam-macam bla 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 bla. Kemudian setelah pamit mau pulang, Ibu ini murid kita kedua ini bawa itu beras dan sebagainya. Dibawain pulangnya. Ya jangan biarkan itu kosong nggak bawa apa-apa. Kata ibunya, Pak, kita nggak punya apa-apa, adanya budin. Adanya bulit ya. Maka dia pulang, iya dikasih bulit gitu kan. Ya ini sekedar contoh, sekedar ilustrasi bahwa orang bersyukur itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berharap kepada yang lain. Maka insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang lebih dari sekedar diharapkan. Tapi sebaliknya kalau kita berharap kepada makhluk, yang ada kekecewaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka apabila kita memasuki rumah baru gitu ya, sebenarnya ada ayat dalam Al-Quran ya, dalam suratul Kahfi, saya lupa ayatnya ya, tapi intinya suratul Kahfi kalau nggak salah ayat 39 Pak, coba dibuka. Iya. 39 ya. Walaula idakhalta jannataka qulta masya Allah, kan gitu ya. La masya Allah la quwata illa billah ya. Insyaallah kan gitu kalau nggak salah. Nanti kalau itu bukan. Jadi mengapa ketika Anda masuk ke dalam kebun itu ya, kalau ada dalam satu hadis itu baiti jannati ya, itu rumahku adalah surgaku. Jadi sebenarnya jannah itu bisa bermakna kebun itu, tapi bisa bermakna surga itu, surga itu. Baiti jannati, yaitu rumah yang penuh dengan sakinah ya, ketenangan, karena di dalamnya itu penuh barokah, diisi dengan amal-amal dan sebagainya, itu akan mendatangkan rasa ketenangan. Nah, kita membaca sebuah doa yaitu masya Allah la quwata illa billah ya, itu masya Allah ya. Itu di sini ada satu pernyataan bahwa segala sesuatu ini terwujud hanya dengan izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita punya rumah baru, Pak Teguh punya rumah baru ini, kalau tidak diizini Allah tidak akan terjadi. Nah, intinya gitu ya. Jadi la quwata illa billah, tidak ada kekuatan ya sesuatu apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu fadilah dari membaca doa ini ya, dijelaskan dalam satu keterangan dari Ibnu Qayyim, maka tidak akan dijumpai cacat ya kecuali kematian. Maksudnya insya Allah semuanya menjadi baik ya. Urusan orang mukmin itu semuanya akan menjadi baik ya. Maka apabila orang mukmin ini ya, dia menjumpai sesuatu, dia bersyukur, maka akan tambah kenikmatannya. Apabila menjumpai sesuatu kemudian dia bersabar, maka
akan tambah daripada kebaikannya. Jadi orang yang bersabar itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya adalah kebaikan yang banyak. Maka segalanya akan menjadi baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana cara kita menempati suatu rumah baru? Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa pertama, ya, sebenarnya rumah baru dan tidak baru sama ini aturannya. Ketika kita ingin supaya malaikat masuk ke dalam rumah, maka jangan dipasang gambar-gambar yang bernyawa, ya, gambar-gambar hidup, baik itu manusia maupun hewan, karena malaikat tidak akan masuk. Kemudian tidak memelihara anjing di dalam rumah, karena malaikat tidak akan masuk, ya. Kemudian juga apabila kita akan masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam. Dan apabila kita makan, bacalah bismillah. Intinya berzikir. Maka apabila kita lakukan seperti itu, setan mengatakan, "Hei kawan-kawan, di tempat ini tidak ada tempat untuk menginap dan tidak ada makan malam buat kita. Gak usah masuk ke sini." Gara-gara apa? Ketika akan masuk rumah, penghuninya sudah diajari mengucapkan salam. Biasanya kita itu masuk ke dalam rumah lah, rumah sendiri gitu ya. Kadang-kadang malah kalau salam dianggapnya sebagai sesuatu yang aneh dan menyebabkan keributan. Assalamualaikum. Wah, jebul kamu kalau sana aku jawab salam. Ya, keliru, tak kira tamu. Ya, salah kaprah. Padahal apabila kita mengucapkan salam sebelum masuk rumah, ya, kita makan membaca bismillah, maka setan tidak ada tempat untuk menginap di situ dan tidak ada makan malam. Artinya setan tidak berani masuk ke dalam rumah kita. Hadirin sekalian, selanjutnya bahwa jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kata Nabi, wala taj'alu buyutakum kubur. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan rumahmu seperti kuburan. Para ulama menjelaskan kapan rumah yang seperti kuburan itu, yaitu rumah yang ditinggal amal-amal soleh. Ya, maka sholat pun harus dibagi. Sholat wajib ke masjid atau ke musola, tapi sholat sunnah, ya, di rumah, sholat tahajud gitu ya, hajat dan sebagainya itu lebih baik di rumah, ya, sholat. Maka bagaimana rumah ini mendapatkan bagian daripada amal-amal soleh? Membaca Al-Quran sebagian, ya, kita baca di masjid, sebagian juga di rumah, zikir-zikir dan sebagainya, supaya rumah kita ini bercahaya. Datang para malaikat berkumpul mendoakan, dan apabila malaikat senang tinggal di rumah kita, setan tidak akan berani masuk karena sudah dipenuhi oleh malaikat. Malaikat selalu berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan berikan rahmat atas mereka. Selanjutnya kita undang, nah ini ya. Nah ini sebenarnya yang kedua ya. Ini amalan yang dilakukan oleh Pak Teguh malam ini, yaitu mengundang
tetangga-tetangganya untuk makan-makan. Ya. Itu salah satu daripada syukuran pada walimatul wakiro, ya. Mengundang makan-makan tetangga itu banyak fadilahnya. Pertama adalah mendapatkan doa dari tetangga dan orang banyak, ya. Yang kedua itu adalah menjaga daripada harta kita, ya. Harta kita itu daripada dijaga oleh anjing-anjing yang bergonggongan itu, ya. Itu lebih baik dijaga dengan mangkok, ya. Jadi kalau kita menjaga dengan mangkok, maka insya Allah seluruh para malaikat itu dikerahkan untuk menjaganya, ya. Tapi kalau kita dijaga dengan anjing-anjing dan tidak ada amalan, ya. Ini saya punya pengalaman, punya teman saya punya teman, ya, di sana di Cilacap itu, ya. Itu punya pabrik, ya. Nah, dia setiap lebaran, ya, pekerja-pekerjanya itu yang ada di sekitarnya itu selalu dikasih hadiah, dikasih sesuatu, ya. Kemudian ada pabrik sebelahnya lagi yang tidak pernah memperhatikan, ya, pekerja-pekerjanya, tidak memberi perhatian, ya. Maka apa yang terjadi? Nah, yang teman saya itu yang menjaga dengan mangkok gitu, ya, itu tidak pernah ada kehilangan, apalagi yang terkait dengan mesin-mesin di pabrik itu, ya, aman, ya. Tapi yang sebelahnya itu ada satpamnya, ada ininya, anjing yang menggonggong itu, ya. Tapi tidak pernah menjaga dengan mangkok gitu, ya. Nah, itu beberapa seperempat mesin pabrik dicolong itu banyak yang hilang gitu, ya. Nah, itu sekedar ilustrasi contoh, tapi ini contoh nyata yang saya sampaikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sedekah itu adalah tolak bala, ya. Sedekah itu adalah salah satu amalan yang bisa menjaga harta kita, ya. Nah, ini semoga dengan adanya jamuan makan-makan ini, ya, setiap upaya yang kita makan itu juga mendoakan, ya, semoga hartanya Pak Teguh dijaga oleh Allah. Nanti pulukan yang kedua doa lagi, kan, dan begitu seterusnya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak pernah akan melarat orang yang suka bersedekah, dan tidak pernah akan kaya orang yang bakhil, ya, pelit gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun hartanya banyak itu, ya, tapi ketika orang itu bakhil, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari hartanya, ya. Mungkin timbul kecemasan, ya, selalu ada kecemasan dan seterusnya, sehingga hidup tidak akan mendapatkan ketenangan. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa rumah yang dipenuhi dengan amal-amal solihah itu akan menjadikan asbab turunnya hidayah pada keluarga, ya, pada keturunan maupun pada sekitarnya. Jadi kenapa terkadang kita punya anak sulit luar biasa? Ya, mungkin perlu kita cek, ya, apakah selama ini yang kita makan adalah halal, atau apakah selama ini di rumah kita ada amalan. Lah, kalau di rumah kita nggak ada amalan, selama ini juga kurang terjaga makanannya, ya wajar apabila anak keturunan kita menjadi sulit, ya. Semoga dengan adanya walimatul wakiroh ini
semakin menambah keberkahan. Amin. Nah, sehingga minimal kita untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk musola, untuk masjid ya, ini adalah bagian ladang yang dapat kita manfaatkan sebagai penyaluran daripada harta kita supaya lebih bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makatan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan, dan mari kita bersama-sama berdoa, mendoakan agar supaya rumah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, menjadi rumah yang penuh dengan rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah asma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'mal wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, khususnya rumah ini dan penghuninya, ya Allah, berikanlah rumah yang penuh dengan amal-amal solih yang di dalamnya dihiasi dengan ilmu dan amal. Ya Allah, jadikanlah penghuni rumah ini orang-orang yang solihah. Ya Allah, jadikanlah rumah ini menjadi asbab kebaikan bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi umat seluruh alam. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.